Seorang tukang ojek di Kota Mataram ditangkap reserse narkoba Polresta Mataram. Warga Dusun Sidak Terong Tawah tuntut pengembang hentikan aktivitas pengerukan lahan. Apa kabar pemirsa? Kembali kami menjumpai Anda di News NTB. Beragam informasi penting akan kami sajikan untuk Anda. Bersama saya Vinka Andini, inilah News NTB selengkapnya. Kita awali dari berita pertama pemirsa, seorang tukang ojek di Kota Mataram ditangkap reserse narkoba Polresta Mataram. Dari tangan pelaku, polisi menyita 4,68 gram sabu siap edar. Pengemudi ojek berinisial H diamankan tim reserse narkoba Polresta Mataram lantaran diduga terlibat dalam penjualan narkotika jenis sabu-sabu. Kasat Narkoba Polresta Mataram Kompol Imade Yogi Purusa Utama mengatakan terduga pelaku ditangkap atas laporan dari masyarakat karena aktivitas pelaku mencurigakan. Setelah melakukan penyelidikan selama beberapa waktu, petugas akhirnya berhasil menangkap terduga pelaku di rumahnya di Karang Taliwang, Cakra Negara, Mataram. Saat penggeledahan, polisi menemukan sejumlah paket kecil berisi kristal putih yang diduga merupakan narkotika jenis sabu-sabu dengan berat bruto 4,68 gram. Pengemudi ojek tersebut kemudian digelandang ke Mapolresta Mataram, kantor polisi untuk menjalani pemeriksaan lebih lanjut. Modus memperjualbelikannya dengan komunikasi melalui HP. Setelah ada pelanggan, sistem COD lah, yang bersangkutan malah menyamperi pelanggan dimaksud. Selain barang bukti sabu, petugas menyita timbangan elektrik, alat komunikasi, bong, dan sejumlah uang tunai. Atas perbuatannya terduga pelaku dijerat Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkotika dengan ancaman hukuman minimal 5 tahun penjara. Dari Mataram, Hari Kasidi, News memberitakan. Sementara itu pemirsa, dua pria terduga pelaku pencurian burung ditangkap polisi setelah kepergok mencuri oleh pemilik burung. Dua orang diduga pelaku pencurian burung diamankan Polsek Sandubaya. Pelaku berinisial AA dan S warga Bertais Kota Mataram ditangkap setelah ketahuan oleh pemilik burung. Kapolsek Sandubaya Kompol Muhammad Nasrullah mengatakan pelaku AA dan S diduga telah melakukan rencana pencurian terhadap sejumlah burung yang dipelihara oleh warga sekitar. Sebelum melancarkan aksinya, pelaku terlebih dahulu melakukan survei ke tempat-tempat yang menjadi sasarannya. Namun perbuatan pelaku tercium oleh pemiliknya. Para pelaku sempat melawan lantaran kepergok saat beraksi. Korban kemudian melapor ke Polsek Sandubaya. Petugas kemudian melakukan pengejaran dan berhasil menangkap pelaku di wilayah Suranadi. Setelah diinterogasi, para pelaku mengaku nekat mencuri burung karena ingin memeliharanya sebagai hewan peliharaan. Namun menurut korban, kedua pria tersebut dalam keadaan mabuk saat melakukan tindakan tersebut. Sebenarnya pelaku ini ketahuan oleh korban. Begitu kedengaran dia ada orang mencuri, diteriakin mencuri. Kemudian salah satu dari tersangka sempat menantang korban. Kemudian diteriakin maling, kabur lagi. Kemudian balik lagi nantang korban. Setelah begitu korban langsung ke polsek membuat laporan. Setelah membuat laporan baru tersangka kabur. Setelah menantang, kabur dan sembunyi di Suranadi. Ya. Nah, jadi jagonya pada saat mabuk. Setelah mabuknya hilang, sembunyi di Suranadi. Para pelaku dijerat dengan pasal 363 KUHP tentang tindak pidana pencurian dengan ancaman hukuman penjara maksimal 7 tahun. Dari Mataram, Hari Kasidi, News melaporkan. Kita beralih informasi lainnya, warga Dusun Sudak Terong Tawah, Kecamatan Labu Api, Lombok Barat tuntut pengembang untuk hentikan aktivitas pengerukan lahan karena tembok rumah warga retak-retak akibat proyek perumahan tersebut. Warga Dusun Kebun Sudak, Desa Terong Tawah, Kecamatan Labu Api protes terhadap aktivitas pembangunan perumahan yang lokasinya di Dusun Kebun Sudak. Warga mengaku lahan pembangunan perumahan yang berada di perbatasan langsung dengan rumah warga, tepatnya di Jalan Bypass Bil 2 itu, dari pengembangan belum pernah melakukan sosialisasi. Perwakilan warga Sukri menuturkan sejak adanya aktivitas pengurukan lahan pembangunan perumahan,
pihaknya merasa khawatir dengan getaran alat berat karena rumah mereka berbatasan langsung dengan lokasi perumahan. Bahkan di belakang rumahnya dalam set plan perumahan yang berjarak sekitar 20 meter. Beberapa hari yang lalu warga meminta kepada pelaksana proyek untuk tidak melakukan aktivitas di lokasi yang dekat dengan rumah warga yang berada di posisi sebelah utara. Selama ini oleh pihak pengembang maupun dari Desa Telagawaru belum pernah ada komunikasi maupun sosialisasi dengan warga Kebun Sudak yang terdampak langsung dari adanya pembangunan perumahan ini. Yang langsung berhadapan ini sama jalan yang di pinggir rumah, langsung terkena dampak. Sebelumnya kemarin ada di sini kira-kira 20 meter dari rumah itu aja sudah retak tembok. Nah, kita khawatirkan kalau sudah digusur yang di pinggir rumah jadi jalan, otomatis makin tambah dia retak. Jadi kalau sudah aktivitas penimbulannya pas di belakang rumahnya Bapak Nah, ini itu yang kita khawatirkan untuk jangka panjangnya itu. Ini terutama yang dampak-dampak sekitar rumah, yang dampak juga kena debu dari pembangunan perumahan. Sementara itu, Kepala Dusun Kebun Sudak Jumahir mengaku telah menerima pengaduan dari masyarakat yang protes dengan aktivitas pembangunan perumahan yang belum pernah ada sosialisasi dan komunikasi dengan dirinya. Dari awal-awal sudah saya ajak untuk duduk bareng, tetapi tidak ada respon sehingga keluarlah surat dari warga kami yang ditandatangani oleh warga kami, dan saya sebagai Kepala Dusun mengetahuinya, menandatangani ini juga. Kepala Desa Telagawaru sebagai pihak yang memiliki wilayah meminta agar Kepala Desa dan pengembang mengajak masyarakat untuk duduk bareng, namun ternyata tidak ada respon hingga saat ini. Begitu juga saat protes disampaikan ke developer, tidak pernah ada respon, kendati warga berkali-kali melayangkan protes. Pihak desa berjanji akan mempertemukan kedua belah pihak untuk solusi terbaik. Akan pertemukan juga dengan pengembangnya supaya duduk bermusyawarah bagaimana solusi yang terbaik lah. Memang kalau izinnya sudah keluar, dia pembangunannya sudah ada izinnya. Sementara dari sisi tenaga kerja, masyarakat yang ada di Dusun Kebun Sudak seharusnya juga bisa diberikan kesempatan untuk masuk sebagai pekerja, meskipun masuk di wilayah Telagawaru. Warga juga mengancam akan mensweeping aktivitas mereka jika tuntutan mereka tidak diindahkan. Dari Lombok Barat, Muzakir, iNews melaporkan. Pemirsa, beragam informasi penting lainnya akan kami sajikan untuk Anda sesaat lagi. Tetaplah di iNews NTB.